Bab 295, Tamara. Pertempuran besar antara keluarga Yang dan tanah kedatangan dewa tinggal kurang dari sebulan. Selama waktu ini, Guanxuan dan tanah kedatangan dewa gila-gilaan merekrut para ahli dan merangkul kekuatan besar. Seluruh kekuatan di alam semesta pun mulai memilih kubu untuk kepentingan masing-masing. Seluruh alam semesta terasa menjelang badai. Di tepi danau. Beberapa waktu ini, Raffi Ye tetap membaca setiap hari. Hanya saja, sekarang ia fokus pada buku-buku tentang kultivasi. Semua buku itu ia beli dari paviliun harta abadi. Dari ranah penempaan tubuh sampai ranah leluhur, setiap ranah dijelaskan sangat rinci. Sejak ia membubarkan Dao, semua ranahnya lenyap. Namun hal itu tidak mengurangi daya tempurnya. Jalannya sejak awal memang menempuh arah yang berlawanan, ditopang hukum semua makhluk. Hasilnya, kekuatannya bukan berkurang, justru bertambah. Alasan ia meneliti sistem ranah sekarang bukan untuk mengulang kultivasi ranah. Bagi dirinya, yang ia lakukan adalah perlahan mencoba memecahkan aturan. Apa itu aturan? Menurutnya, sistem ranah adalah sebuah aturan. Seperti hukum dan berbagai tata moral di dunia. Semua itu dibuat untuk membatasi manusia. Tentu, kalau semua orang sama-sama dibatasi, itu masih adil. Tapi kenyataannya tidak begitu. Para pembuat hukum dan moral seringkali justru tidak terikat olehnya. Hukum dan moral akhirnya jadi alat mereka untuk menunggangi semua makhluk. Tentu tidak semua hukum dan moral itu buruk. Keberadaannya juga menstabilkan masyarakat. Dua sisi. Sejak keluar dari Akademi Guanxuan, ia mengerti satu hal. Segala sesuatu punya dua sisi. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Hukum semua makhluk miliknya, apakah juga punya dua sisi? Tentu saja. Kini, ia meneliti sistem ranah untuk dua hal. Pertama, mengendapkan diri. Baik saat ia mendirikan jalannya dulu maupun setelah ranahnya lenyap sekarang, ia melaju terlalu cepat. Menurutnya, dasar pondasinya masih terlalu dangkal. Kedua, ia ingin memahami tuntas sistem ranah yang ada. Targetnya ke depan, mendorong hukum semua makhluk naik ke arah Dao. Ini. Namun sebelum itu, ia harus mengupas tuntas Dao yang ada saat. Ia mulai berlatih di dalam cincin penyimpanan. Ia hendak mengalami ulang semua ranah dari awal sampai akhir. Tapi hanya berjalan melewatinya. Ia tidak benar-benar mengultivasi ranah itu. Singkatnya, ia tetap tidak memiliki ranah. Mengulang ke belakang jelas lebih mudah. Masalah-masalah kultivasi yang dulu, sekarang bukan masalah lagi. Bahkan, untuk beberapa ranah, ia punya pandangan unik, bahkan perbaikan. Awalnya semua berjalan lancar. Semakin ke belakang, semakin sulit. Terutama ketika sampai pada menetapkan Dao, karena menetapkan Dao berarti bersinggungan dengan papan Dao Agung. Dan untuk itu, ia masih buta. Yang ia tahu, siapapun yang menetapkan Dao harus mendapat pengakuan dari papan Dao Agung. Bukan hanya itu, juga harus meneguhkan Dao. Menetapkan Dao dan menjadi leluhur sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang benar-benar sulit adalah meneguhkan Dao. Sama-sama berada di ranah leluhur, tapi satu meneguhkan Dao dan satu tidak, perbedaannya bagai langit dan bumi. Meneguhkan Dao berarti bisa menggerakkan kekuatan Dao Agung dari papan Dao Agung. Kalau tidak meneguhkan, ya tidak bisa. Itulah sebab utama jurang kekuatan di antara keduanya. Dua Dao miliknya sebelumnya, ditambah Dao milik roh kecil, sejatinya baru sebatas menetapkan Dao, belum meneguhkan. Sebenarnya Dao ketertiban sudah termasuk Dao yang diteguhkan. Namun Dao itu sudah ia bubarkan. Ia tidak merasa sayang. Pengalaman itu justru sangat berharga.
Ingin meneguhkan Dao tidak cukup dengan teori. Harus ada praktik yang menopang. Dao ketertiban bisa diteguhkan karena berbagai kebijakan yang ia tetapkan di alam semesta Guanxuan dapat dijalankan dan menghasilkan dampak nyata. Di antara Dao yang diteguhkan pun ada tingkat kekuatan. Misalnya, jika kebijakannya bisa diterapkan di seluruh alam semesta, Dao ketertiban yang ia teguhkan jelas akan berada di jajaran teratas. Yang membuatnya penasaran adalah beberapa Dao teratas di papan Dao Agung. La tahu ada Dao nasib, Dao sebab akibat, dan Dao reinkarnasi. Tiga Dao ini menempati tiga besar saat ini. Siapa yang mendirikannya dan meneguhkannya? Meski ia telah membubarkan Dao, konsep Dao miliknya masih ada. Selama konsep itu ada, Dao-nya belum benar-benar lenyap. Ia juga merasakan krisis. Karena hukum semua makhluk saat ini masih berada di dalam Dao. Di bawah ranah lingkaran, ia nyaris tak tertandingi. Tapi jika berhadapan dengan yang berada di ranah lingkaran, itu tidak cukup. Karena itu, hukum berikutnya dari hukum semua makhluk tidak boleh lagi berada di dalam Dao. Harus menyentuh lapisan ranah lingkaran. Untung ada cincin penyimpanan pemberian Tazu. Kalau tidak, ia takkan punya cukup waktu. Di dalam cincin itu, ia menghabiskan 3 bulan penuh untuk mengalami ulang semua ranah. Barulah ia berhenti saat sampai pada tahap menjadi leluhur dan meneguhkan Dao. Namun untuk jalan ke depan, ia sudah punya rencana detail. Langkah pertama, menetapkan Dao lagi. Hanya menetapkan Dao, tanpa mengejar ranah. Seperti di dunia fana. Belajar ilmu tanpa masuk sekolah. Tidak mau didefinisikan oleh ranah. Langkah kedua, mengintegrasikan semua teknik pedangnya. Menurutnya, semua teknik pedang dan wilayah pedang yang ia miliki sekarang terlalu rumit. La ingin menyatukan semuanya. Baik wilayah pedang maupun teknik pedang. Tujuannya cuma satu, membunuh. Dan untuk membunuh, satu tebasan sudah cukup. Tak perlu banyak hiasan. Langkah ketiga, memperkuat pondasi dan menulis hukum keempat. Kali ini ambisinya cukup besar. Karena hukum keempat akan berbeda dari 3 hukum sebelumnya. Untuk hukum keempat, ia sudah punya sedikit gambaran. Tapi itu belum cukup untuk Inulai menulis. Ia butuh waktu lagi. Intinya, ia ingin meningkatkan kekuatannya. Karena ke depan, ia bukan hanya akan berhadapan dengan keluarga yang, tapi juga berebut papan Dao Agung. Ia sangat sadar, dengan kekuatannya sekarang, baik menghadapi keluarga yang maupun bersaing di papan Dao Agung, ia masih kurang. Selain itu, ia juga harus menjalin lebih banyak aliansi. Saat di alam semesta Guanxuan, ia sadar, dengan kemampuannya waktu itu, ia belum bisa menghadapi beberapa kekuatan besar. Tanpa bantuan penguasa tanpa batas, klan Jin, dan Lius, ia tak mungkin menahan tanah kedatangan dewa. Tentu, yang paling banyak membantu adalah Tazu. Tapi kalau ingin banyak teman, syarat pertama adalah punya kekuatan dan latar belakang yang cukup kuat. Soal status sebagai bagian dari Akademi Kultivator, ia bukan orang kaku. Kalau bisa dimanfaatkan ia manfaatkan. Kali ini, ia tak boleh pasif seperti sebelumnya, membiarkan orang-orang keluarga yang mengatur bidak sesuka hati. Kali ini, ia juga yang menggerakkan bidak. Hari itu, Raffi Ye berdiri di tepi laut dengan pedang di tangan. Ia perlahan memejamkan mata. Saat itu, seolah langit dan bumi membeku. Mendadak, ia dan roh kecil berubah jadi ribuan cahaya pedang yang menyapu langit dan bumi. Srek. Satu tebasan itu merobek langit bumi. Dalam sekejap, semua cahaya pedang kembali menyatu. Tercerai menjadi pedang. Terkumpul menjadi manusia.
Ini teknik pedang baru yang ia ciptakan setelah menyatu dengan Dao dalam duel terakhir melawan Lon Yang. Tebasan ini memeras abis kekuatan dirinya dan roh kecil. Keduanya berpadu sempurna. Ini juga teknik pedang pertama yang ia ciptakan lagi setelah sekian tahun. Sesaat kemudian, Raffi kembali memejamkan mata. Tiba-tiba, muncul kekuatan misterius di antara langit dan bumi. Wilayah pedang pembatas. Begitu wilayah pedang pembatas bangkit, gelombang aura pedang yang mengerikan memancar dari segala arah bak pasang. Jalan pedang tak terkalahkan. Aura pedangnya makin ganas. Tiba-tiba, Raffi dan pedang mandat langit meledak menjadi jutaan bilah pedang, lalu larut ke dalam aura pedang dan wilayah pedang di langit bumi. Detik berikutnya, seberkas cahaya pedang menembus langit, menyapu ke seluruh penjuru. Satu pedang menentukan hidup mati. Begitu tebasan itu lewat, langit bumi mulai retak sedikit demi sedikit. Beberapa saat kemudian, Raffi berhenti. Ia berdiri di dalam kekosongan, senyum mengembang. Lalu ia mengayun pedang lagi. Begitulah. Dalam upaya terus-menerus mencoba dan melebur, wilayah pedang pembatas, aura pedang tak terkalahkan, manusia, pedang menyatu, dan satu pedang menentukan hidup mati akhirnya menyatu menjadi satu tebasan. Hanya satu tebasan, tanpa hiasan. Bisa dibilang, selain hukum semua makhluk, tebasan ini adalah jurus terkuatnya. Tentu, hanya ada satu tebasan ini. Kalau satu tebasan ini tidak membunuh lawan, ya diayun lagi satu tebasan. Akademi Ilahi. Di aula utama. Wakil Kepala Akademi, Gerdon Zhou, menatap cincin penyimpanan di hadapannya, senyumnya nyaris tak tertahan. Itu adalah bantuan dari Paviliun Harta Abadi. Setelah bekerja sama, Paviliun Harta Abadi memang menepati janji. Mereka memberi bantuan pada Akademi Ilahi. Bantuannya besar sekali. Bukan hanya uang, tapi juga perlengkapan. Cukup untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan Akademi Ilahi. Gerdon Zhou memandang wanita berbaju hijau di seberang dan tersenyum. "Nona, masih ada yang perlu Akademi Ilahi kami lakukan?" tanyanya. Wanita berbaju hijau itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Kalau soal Rian Ye." Saat itu juga, seakan merasakan sesuatu, ia tiba-tiba menoleh. Wajah Gerdon Zhou juga berubah. Ia mendongak. Dari kedalaman terdalam galaksi bintang, sepasang mata tanpa emosi sedang menatap Akademi Ilahi. Detik berikutnya, suara menggema di seluruh Akademi Ilahi. "Orangku dari Akademi Kultivator, berani-beraninya Akademi Ilahi mengusir." Boom! Sekejap, ruang waktu di atas Akademi Ilahi retak. Lalu sebuah tangan menyambar turun. Gerdon Zhou belum sempat bereaksi, tenggorokannya sudah dicengkeram erat. Wajah Gerdon Zhou pucat. "Tamara. Tamara. Kakak seperguruan kedua dari Akademi Kultivator." Dari kedalaman galaksi bintang, suara Tamara kembali terdengar. "Hari ini, kubantai setengah orang di Akademi Ilahi. Biar kalian ingat." Boom! Seketika, tak terhitung ahli di Akademi Ilahi hancur berantakan dihantam kekuatan misterius. Gerdon Zhou panik. Ia menoleh pada wanita berbaju hijau, "Nona." Wanita berbaju hijau itu perlahan berdiri. Ia menatap Tamara. Saat itu, ruang waktu di depannya mendadak menjadi semu. Detik berikutnya, sebuah wajah menukik dari ruang waktu semu itu. "Tamara." Tamara menunduk menatap wanita itu. "Kamu lihat baik-baik. Aku membunuhnya tepat di depanmu." Ucapnya, ia menjentikkan jari. Pang! Jiwa dan roh Gerdon Zhou musnah total. Bab 296, Kelakuan Sundal. Bukan hanya Gerdon Zhou. Setengah para kuat di seluruh akademi lenyap di saat yang sama.
Dan yang muncul di depan mata bukan tubuh asli Tamara Sen. Hanya sehelai proyeksi Dao. Meski cuma proyeksi, seluruh akademi tetap tak mampu melawannya. Di hadapan Tamara, senyum perempuan berbaju hijau sudah lenyap. Tamara menatapnya dengan terang-terangan meremehkan. "Nona Sen." Suara helaan napas terdengar dari samping. Seorang kakek berambut putih melangkah keluar pelan. Tampak tua, tapi auranya menggetarkan. Dialah Joseph, kepala akademi saat ini, sekaligus salah satu dari 2 murid pendiri akademi, sang pendeta. Joseph menatap Tamara. "Nona Sen, akademi kami." Tamara mengangkat tangan dan menekan, berlutut. "Duk." Joseph tanpa daya dipaksa berlutut oleh kekuatan yang mengerikan. Wajah Joseph berubah. Kedua tangannya mengepal, kekuatan Dao bergejolak, namun sama sekali tak menggoyahkan kekuatan Tamara. Joseph menatap Tamara dengan sulit percaya. "Kamu?" Tamara melirik dingin. "Kamu pikir kamu siapa? Bahkan kalau gurumu datang, dia tetap harus berlutut di hadapanku." Joseph hanya diam. Tamara menunjuk Joseph. "Dulu akademi hampir musnah. Kalian datang memohon pada guruku. Guruku berbelas kasih dan turun tangan. Sekarang kalian lupa budi, bersekutu dengan orang luar menjebak orang dari institut kultivatorku. Hari ini, atas nama guruku, aku menarik kembali anugerah yang dulu diberi pada akademi." Selesai bicara, ia menggapai. Gemuruh. Di dalam akademi, sebuah sungai dicabut paksa oleh kekuatan yang menakutkan. Sungai Dao. Harta tertinggi akademi. Wajah Joseph seketika pucat. Ia berseru panik, "Nona Sen. Sungai Dao adalah harta super akademi. Semua talenta dan monster jenius mau datang ke sini karena sungai itu. Kalau sungai Dao hilang, akademi tamat." Tamara tak menanggapi Joseph. Ia mengibaskan lengan. Sungai Dao itu pun melesat pergi. Di tepi sebuah danau, Raffiye yang sedang membaca tiba-tiba mendongak. Ia melihat sebuah sungai jatuh dari langit, lalu mendarat mantap di depan danau di hadapannya. Raffiye melongo. Di dalam akademi, Tamara melirik perempuan berbaju hijau. Kelakuan sundal. Usai berkata, proyeksi Dao itu lenyap. Tak jauh, wajah Joseph kelabu. Ia tahu. Selesai. Akademi benar-benar tamat. Kalau sungai Dao tidak dirampas, meski kehilangan setengah para kuat, dengan waktu akademi pasti bisa pulih. Tapi sekarang sungai Dao direnggut. Itu artinya akademi benar-benar selesai. Takkan ada lagi talenta dan monster jenius yang mau datang ke akademi. Joseph menyesal sampai ke usus. Ia tahu Gerdon Zhou dulu mengusir Raffiye. Ia tidak mencegah karena paviliun harta abadi memberi terlalu banyak. Selain itu, institut kultivator beberapa tahun belakangan terlalu rendah hati, nyaris menghilang dari peredaran. Ini tak disangka, institut kultivator begitu memperhatikan urusan. Benar-benar tamat. Saat itu, perempuan berbaju hijau tiba-tiba tertawa. Kepala Akademi Joseph, cuma satu sungai Dao. Jangan bersedih. Paviliun harta abadi bisa membuat 10 untuk kalian. Semangat Joseph bergetar. Kalau orang lain yang bilang, ia pasti tak percaya. Tapi paviliun harta abadi. Raffiye berdiri di depan danau. Ia menatap danau itu dari atas, penuh tanda tanya. Benda suci turun dari langit. Ia tahu sungai ini luar biasa. Di dalamnya tersimpan beragam jejak kaidah Dao yang terus berevolusi. Tak lama, ia menyadari. Mungkin ini sungai legendaris milik Akademi, Sungai Dao. Kenapa muncul di sini? Raffiye bingung. Ia menengadah ke galaksi bintang. Tak melihat apa-apa. Setelah merenung sejenak, Raffiye menyimpan sungai Dao itu ke dalam cincin penyimpanan pemberian Xiao Ta.
Benda suci jatuh dari langit. Masa ditolak. Kembali ke kabin kayu, Raffiye meletakkan pedang mandat langit di sisi Zarazan yang sedang menggembala, lalu masuk ke dalam cincin penyimpanan. Begitu masuk, pandangannya jatuh pada Sungai Dao. Di dalamnya, berbagai dao muncul dan berjalan menurut pola yang khas. Diamati lebih teliti, Raffiye mendapati itu adalah 3.000 dao. Namun berbeda dari 3.000 dao milik penguasa Istana Langit waktu itu, 3.000 dao di Sungai Dao ini bukan sekadar tiruan. Ia sudah mengandung semacam pesona ilahi. Selain itu, 3.000 dao ini bukan mati, melainkan hidup, karena mereka sedang berjalan. Kaidah Dao. Sungai Dao sangat berharga karena di dalamnya tersimpan kaidah berjalan seluruh Dao. Kaidah berjalan Dao. Raffiye terdiam sejenak, lalu melangkah menuju Sungai Dao, lalu berucap pelan, di tingkatmu, seharusnya ada roh. Keluar. Hening sesaat. Sungai itu bergejolak. Tak lama, segumpal cahaya putih mengapung dari kedalaman sungai. Di dalam cahaya putih, samar tampak seorang gadis kecil berbaju putih. Gadis kecil itu menatap Raffiye, tersenyum, "Halo." Suaranya jernih dan enak didengar. Raffiye ikut tersenyum, "Halo, aku Raffiye. Kamu?" Gadis kecil berbaju putih berkata, "Namaku Here. Aku roh Sungai Dao. Kamu boleh panggil aku Si Hitam." Raffiye bertanya, "Kenapa kamu muncul di tempatku?" Si Hitam berkata, "Aku ditangkap paksa oleh seorang perempuan." Saat menyebut itu, matanya dipenuhi ketakutan. Tak lama, ia menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Tamara. Raffiye tertegun. Paman guru kedua sempat datang. Hati Raffiye hangat. Tak diragukan, paman guru kedua datang karena surat yang pernah ia kirim. Sayang, ia tak sempat bertemu. Raffiye mengembalikan pikirannya, lalu menatap Si Hitam. "Si Hitam, bisa ceritakan asal-usul dan fungsi Sungai Dao ini?" Si Hitam tersenyum, tentu. Beberapa saat kemudian, Raffiye akhirnya paham detail tentang Sungai Dao ini. Sungai Dao lahir ketika sang pendeta memandang papan Dao dan tersentuh oleh kaidah Dao. Ia pun meniru kaidah berjalan Dao dengan sebuah sungai. Akhirnya, setelah 12 hari, ia berhasil meniru semua kaidah berjalan Dao di papan Dao. Saat berhasil, sungai itu langsung melahirkan roh Dao. Sungai Dao pun menjadi salah satu artefak tertinggi di alam semesta ini. Namun entah kenapa, sang pendeta setelah selesai justru menggeleng berkali-kali dan berkata, "Tidak tepat. Tidak tepat. Tidak tepat. Kaidah Dao. Segala Dao di dunia punya kaidahnya." Raffiye menatap kaidah-kaidah Dao di dalam Sungai Dao itu. Ia berbisik, "Boleh aku masuk?" Si Hitam tersenyum, "Boleh." Raffiye menatap Si Hitam dan tersenyum, "Kamu sama sekali tidak menolak kehadiranku." Si Hitam berkedip, "Kenapa harus menolak?" Raffiye berkata, "Kamu baru saja diculik, lalu dikirim ke tempatku." Si Hitam terkekeh, "Aku rasa kamu ini orang baik." Raffiye penasaran, "Baiknya di mana?" Si Hitam berkata, "Tidak tahu. Tapi rasanya kamu baik. Lagi pula, perempuan itu begitu kuat. Dia mengirimku ke sini. Kalau aku melawan, nanti dia bunuh aku bagaimana? Aku takut." Raffiye hanya diam. Si Hitam menambahkan, "Dan tempat ini juga sangat enak." Ia menoleh ke sekeliling dan tampak sangat puas. Ini tempat di mana di dalam berjalan 10 tahun, di luar cuma sehari. Raffiye tertawa kecil, "Kalau begitu tinggal saja di sini. Berapa lama pun boleh." Si Hitam tersenyum, Baik. Raffiye masuk ke dalam Sungai Dao. Begitu melangkah, ia merasakan berbagai kekuatan Dao.
Kekuatan Dao di sini berbeda dari 3.000 Dao milik penguasa Istana Langit. Di sini lebih spesifik, lebih nyata. Yang paling penting, setiap Dao memiliki kaidah berjalan sendiri. Raffi Ye sangat tertarik pada kaidah-kaidah itu. Berkat kerja sama si hitam, ia bisa menyatu dengan sungai Dao, merasakan jelas kaidah berjalan setiap Dao. Di antaranya, beberapa Dao utama paling menarik perhatiannya. Nasib, karma, samsara, dan kaidah berjalan ketiganya paling mendalam. Kaidah nasib. Raffi Ye pertama kali menatap kaidah nasib. Ia mendapati kaidah berjalan nasib sangat mengguncang. Nasib bagaikan sebuah sungai sepanjang triliunan zaman. Di dalam sungai itu, makhluk hidup seperti pasir, tak bertepi. Di dalam sungai itu, nasib tiap orang seperti alur kecil, cabang kecil. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang besar seperti sungai dan kali. Ada yang tipis seperti jarum. Ada yang berliku, ada yang menembus lurus sampai ujung. Dalam evolusi kaidah nasib itu, Raffi Ye melihat seolah ada tangan tak terlihat yang mengatur segalanya. Tangan itu menata nasib setiap orang, mengalirkan, menyambungkan, seperti mengatur aliran sungai, meluruskan saluran air, menyatukan arus menjadi sungai raksasa, lalu menuntunnya terus maju. Saat semua aliran kecil menyatu, itu bukan lagi sekadar nasib seorang manusia, melainkan nasib dunia, nasib semua makhluk. Dalam proses itu, Raffi Ye melihat ada sungai-sungai besar yang setelah melewati tak terhitung liku, akhirnya melepaskan diri dari tangan tak terlihat di belakangnya, keluar dari sungai nasib, membuka jalur sendiri, tak lagi bersama makhluk lain. Namun nasibnya seolah telah lepas dari tangan itu, padahal ujungnya sudah lama diatur. Bahkan, melepaskan dirinya pun sengaja dibuat oleh tangan tak terlihat itu. Seperti pencipta lingkaran. Pencipta lingkaran menggambar sebuah lingkaran di atas kertas. Seekor semut keluar dari lingkaran. Ia merasa dirinya sudah mematahkan lingkaran. Padahal ia masih berada di atas kertas. Dan pencipta lingkaran merasa dirinya sang pembuat lingkaran. Nyatanya, ia juga orang di atas kertas. Raffi Ye mendadak membuka mata. Yang tersisa hanyalah satu rasa tak berdaya yang sangat dalam. Semua sudah ditentukan. Bersambung.